Cara mensucikan ruh agar kelak disolati oleh seluruh malaikat langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbahagialah bagi setiap orang Islam yang sudah mukmin, yang sudah beriman. Karena setiap orang Islam yang beriman, insya Allah kelak tatkala menjelang kematiannya akan didatangi oleh ribuan malaikat. Ribuan malaikat dari langit sabtujuh akan datang menjemputnya sebelum malaikat Israel datang. Malaikat ribuan itu menanti rohnya, yaitu rohnya orang-orang Islam yang beriman, yang mau memahami ayat-ayat Allah, yang mau mengkaji Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, marilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengkaji Al-Quranul Karim melalui channel YouTube Tafsir Al-Muallim. Walaupun kita tidak bisa mendatangi guru secara langsung di dunia nyata, maka minimal kita ikut pengkajian tafsir Al-Quran walaupun toh hanya melalui media YouTube atau media sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama' bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asyamsu." Sesungguhnya hamba yang mukmin apabila menghadapi putus dari duniawi dan menghadapi menuju ke akhirat, maka para malaikat turun kepadanya. Malaikat dari langit turun, bidul wujuhi, yang wajahnya putih, seolah-olah wajah mereka itu seperti matahari yang teduh. Ma'ahum kafanun min akfanil jannati, mereka membawa kafan daripada kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannati, dan juga mereka membawa balsam, membawa minyak pewangi dari wangi-wanginya surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, sehingga para malaikat itu duduk mengelilingi orang yang akan meninggalkan dunia itu, yang akan mati. Panjangnya duduk mereka itu sepanjang pandangan mata, tetapi sayang manusia nggak ada yang melihatnya. Thumma yaji'u malakul mauti alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, kemudian datanglah malaikat kematian, yaitu malaikat Israel alaihi salatu wassalam, sehingga dia, malaikat Israel, duduk di sisi kepalanya orang yang akan meninggalkan dunia itu, orang yang akan meninggal itu. Fayaqulu, lalu berkatalah oleh malaikat kematian, ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu kepada ampunan dari Allah dan juga ridhonya Allah. Fatakhruju tasiru, lalu roh itu keluar dan melesat. Fayakhuduha, lalu malaikat maut itu menangkap roh itu. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ardi, sehingga apabila ruh itu telah keluar dari jasadnya, maka kullu malakin, setiap malaikat mensolati kepadanya, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Wa kullu malakin fis sama', dan juga seluruh malaikat di langit mensolati rohnya orang itu. Masya Allah, luar biasa. Wa futihat lahu abwabus sama'i, dan dibukalah untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah, tidak ada satu malaikat pun yang penunggu pintu melainkan mereka berdoa kepada Allah. Ayyu'raja bi ruhihi min qablihim, sekiranya malaikat itu bisa naik dengan membawa rohnya orang itu sebelum mereka. Faidha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain, para malaikat itu rebutan, malaikat penunggu pintu langit itu rebutan
ingin membawa rohnya orang itu. Tatkala mereka mampu menyentuhnya, mereka tidak akan melepaskannya walaupun toh itu hanya sekejap mata. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafani. Sehingga malaikat itu mampu memegang roh itu. Lalu para malaikat itu menjadikan roh itu di dalam kafan yang dari surga. Wa fi dzalikal hanuti, dan juga memberikan roh itu di dalam pengharum yang mampu mengawetkan jasad yang terbuat dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin, dan keluar dari roh itu seperti seharum-harumnya minyak wangi, seharum-harumnya parfum yang didapati di muka bumi. Wujidat ala wajhil ardi. Inilah rohnya orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim dan juga mengamalkannya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Lalu malaikat yang membawa roh itu terus naik ke atas sampai kepada langit yang ketujuh. Para malaikat itu ribuan, tidaklah melewati satu malaikat pun kecuali para malaikat yang dilewati itu akan berkata, ma hadzal ruhu atibu. Siapa ini roh yang sangat harum ini, siapa? Fayaquluna. Lalu para malaikat yang membawa roh itu mengatakan, fulan ibnu fulanin, ini adalah rohnya fulan bin fulan. Hatta yang tahu biha ila sama'id dunya, sehingga mereka sampai kepada langit dunia. Fayastaftihuna lahu, lalu langit dunia itu akan dibuka untuknya. Fayuftahu lahum, lalu dibukalah pintu langit itu untuk mereka para malaikat. Wa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Lalu roh itu akan terus naik sampai kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla akan berfirman, uktubu kitab abdi fi 'illiyin. Catatlah oleh kalian para malaikat pada kitabnya hambaku fi 'illiyin, di dalam ketinggian. Wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Fayuktabu kitabuhu fi 'illiyin. Lalu rohnya orang itu dicatat di dalam 'illiyin. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan, a'ituhu ilal ardi. Wahai para malaikat, setelah kalian memberikan kafan daripada kafan surga, setelah kalian memberikan wangi-wangi surga, kembalikanlah ruh ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Karena sesungguhnya aku telah menjanjikan kepada manusia, aku menciptakan manusia dari bumi. Wa fiha u'idhum, dan di dalam perut bumi itulah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijum taratan ukhra, dan dari perut bumi itulah aku keluarkan mereka manusia kali yang kedua. Qala, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, fayuraddu ilal ardi. Lalu dikembalikanlah roh itu ke bumi dan dipendam di alam kubur. Inilah rohnya orang yang senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat Allah kemudian diamalkan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu.